Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simulasi bagian kelima yang saya buat kemarin. Mohon maaf untuk pembahasannya, saya sempatnya hari ini ada beberapa hal yang saya lakukan. Nah, untuk pembahasan simulasi ini masih tetap tentang SKB untuk guru SD. Kemudian ini untuk bidang profesional khususnya untuk mata pelajaran IPS, dan bagi teman-teman yang mau soalnya boleh teman-teman cek link di bawah video ini. Siapa tahu bisa menjadi referensi untuk bank soal yang teman-teman koleksi ya. Oke, kita lanjut saja ke nomor satu. Perhatikan tabel di bawah ini, pasangan terkait dengan tokoh dan asal yang mendatangani deklarasi Bangkok yang benar adalah A1B dan 2D, B2E dan 3C, C3C dan 4A, D4D dan 5C. Jadi ini nanti teman-teman perhatikan tabelnya, kira-kira tokohnya itu berasal dari mana ya. Ini di tabelnya itu acak, nanti kita cocokkan yang sesuai ya. Jadi ini untuk soal nomor satu, jawabannya adalah yang B, yaitu 2E dan 3C. Oke, untuk lengkapnya atau untuk benarnya ini saya tuliskan. Jadi tokoh-tokoh yang mendatangani deklarasi Bangkok itu. Jadi yang pertama adalah ada Malik, yaitu berasal dari Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Rajak, ini berasal dari Malaysia. Berikutnya ada S Rajaratnam, ini dari Singapura. Berikutnya yang Narciso Ramos, ini berasal dari Filipina. Sedangkan yang terakhir adalah Thanat Khoman, itu berasal dari Thailand ya. Oke, kita beralih ke nomor 2. Ada Malik adalah mantan Menteri Luar Negeri yang mengikuti deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1963. Beliau wafat pada tanggal A 6 November 1998, yang B 22 Juli 1917, yang C 5 September 1984, yang D 11 Maret 1983. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu 5 September 1984. Nah, sekarang kita mau menganalisis optionnya ini supaya kita benar. Nah, untuk tanggal 6 November 1998 ini, eh, diangkat sebagai pahlawan nasional ya. Jadi ini tanggal ada Malik itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan tanggal 22 Juli 1917 ini adalah tanggal kelahirannya, di mana tempat kelahirannya yaitu di Pematang Siantar di Sumatera Utara ya. Nah, untuk yang 11 Maret 1983 ini adalah tanggal terakhir menjabat sebagai wakil presiden di masanya Soeharto ya. Oke, next kita beralih ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tokoh tersebut merupakan tokoh yang mendatangani deklarasi Bangkok yang bernama dan berasal dari A. Tun Abdul Rajak dari Malaysia, B. S. Rajaratnam dari Singapura, C. Thanat Khoman dari Thailand, dan D. Narciso Ramos dari Filipina. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang D. Narciso Ramos dari Filipina. Oke. Nah, untuk kita melihat foto-foto untuk tokoh-tokoh yang lain, ini sudah saya selipkan. Jadi yang pertama ini adalah Tun Abdul Rajak, ini dari Malaysia, ini fotonya. Kemudian ada S Rajaratnam dari Singapura, ini fotonya. Dan yang terakhir adalah ini Thanat Khoman dari Thailand ya. Oke, next kita beralih ke nomor 4. Pada awal pembentukannya, ASEAN terdiri dari 5 negara anggota. Sekarang anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Dengan masuknya negara A. Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Yang B. Singapura, Kamboja, Laos, Indonesia, dan Malaysia. Yang C. Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam. Yang D. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Oke, dengan masuknya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam memperlihatkan bahwa ASEAN merupakan organisasi terbuka bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tanpa membedakan sistem politik ataupun ideologi. Tergabungnya negara yang berbeda sistem politik dan ideologi justru merintis terpeliharanya perdamaian regional yang ikut menentukan perdamaian dunia.
Oke, kita next ke nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang satu, sidang tahunan para menteri. Yang kedua adalah komite-komite tetap dan khusus. Yang ketiga, sidang tahunan menteri-menteri luar negeri ASEAN. Yang keempat, sidang para menteri ekonomi. Yang kelima, sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara anggota ASEAN. Yang keenam adalah pertemuan para kepala pemerintah, yaitu summit meeting. Dari pernyataan di atas, mana struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali? Yang A adalah 1, 2, dan 3, yang B 2, 4, dan 6, yang C 3, 4, dan 6, yang D 3, 4, dan 5. Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu 3, 4, dan 6. Oke, mari kita menganalisis. Jadi sidang tahunan para menteri ini terjadi sebelum KTT. Sedangkan yang nomor 2 ini juga komite tetap dan khusus ini terjadi sebelum KTT. Maksudnya ini terjadi sebelum KTT ya. Berikutnya yang nomor 4, Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara anggota ASEAN ini sebelum KTT ya. Oke, di sini saya merincikan atau menambahkan sedikit saja tentang sebelum KTT dan sesudah KTT ya. Jadi sebelum KTT ini cuman penambahannya adalah standing committee. Sedangkan untuk setelah KTT yang terjadi tahun 1976 ini penambahannya adalah yang berikutnya adalah sidang para menteri non ekonomi, kemudian ada standing committee-nya, berikutnya ada komite-komite ASEAN yang terlibat di KTT ASEAN di Bali ya. Maksudnya ini perubahan struktur organisasinya ya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Secara geografis, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu A. Kelompok Sunda Besar, kelompok Sunda Kecil, kelompok Maluku, dan kelompok Papua. Yang B. Kelompok Sunda Besar, kelompok Sunda Kecil, kelompok Sumatera, dan kelompok Papua. Yang C. Kelompok Jawa Besar, kelompok Sunda Kecil, kelompok Sumatera, dan kelompok Papua. Yang D. Kelompok Sumatera, kelompok Jawa, kelompok Bali, dan kelompok Papua. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke kelompok Sunda Besar. Jadi kelompok Sunda Besar itu terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk kelompok Sunda Kecil itu terdiri dari Pulau Bali hingga arah timur atau Timor ya. Berikutnya adalah kelompok Maluku, ini terdiri dari Pulau Papua dan Sulawesi. Sedangkan untuk kelompok Papua ini terletak di ujung paling timur negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Next kita beralih ke nomor 7. Berikut ini yang termasuk kelompok Maluku dalam wilayah Indonesia adalah A. Semua pulau di antara Papua dan Sulawesi. Yang B. Yang terletak di ujung paling timur negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Yang terdiri atas pulau besar, dan D. Yang terdiri atas pulau kecil. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, semua pulau di antara Papua dan Sulawesi. Jadi ini penjelasannya sama dengan yang nomor 6 tadi itu ya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Gunung tertinggi di Malaysia adalah A. Gunung Kinabalu. Yang berikutnya adalah Gunung Merapi. Yang C adalah Gunung Merbabu. Yang berikutnya adalah Gunung Huakuo. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Gunung Kinabalu. Oke. Gunung Kinabalu itu terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4095 meter di atas permukaan laut ya. Berikutnya, sedangkan Gunung Merapi itu adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Kemudian Gunung Merbabu ini berada di Jawa Tengah dengan ketinggian 3145 meter di atas permukaan laut. Oke. Kita beralih ke nomor 9. Letak Singapura sangat strategis karena merupakan daerah transito baik laut maupun udara. Singapura memanfaatkan posisi strategis tersebut melalui A. Industri pariwisata, B. Hortikultura, yang C. Perdagangan elektronik, yang D. Perdagangan. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu industri pariwisata. Objek megah di Singapura seperti Singapore Flyer yang terletak di Marina Bay Sands. Ini sebagai pusat hiburan terpadu yang menghadap ke arah Teluk Marina. Marina Bay Sands ini merupakan investasi tunggal paling mahal di dunia dengan biaya 8 miliar SGD. Jadi ini sekitar 56 triliun rupiah ya. Jadi ini tidak heran di Singapura itu
diprioritaskan, yaitu industri pariwisata, atau posisi strategisnya itu adalah industri pariwisata ya. Oke, next kita beralih ke nomor 10. Sungai yang menjadi daya tarik internasional karena kebersihannya sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Thailand adalah A. Sungai Chao Phraya, B. Sungai Musi, C. Sungai Mekong, D. Sungai Chi. Jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu Sungai Chao Phraya ya. Oke, jadi ini Chao Phraya ini adalah sungai utama di Thailand dengan panjang sekitar 372 km. Sungai ini memiliki endapan aluvial yang rendah dan menyebar ke seluruh daratan Thailand. Sedangkan Sungai Musi ini adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dengan panjang 750 km. Sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Sedangkan Sungai Mekong ini merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia dan ke-10 terbesar dalam volume dengan wilayah seluas 795.000 km kuadrat. Dari Tibet, sungai ini mengalir melalui Cina, Provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sedangkan Sungai Chi ini berada di Thailand dengan panjangnya mencapai 765 km, di mana sungai ini bersumber di pegunungan Phetchabun dan bermuara di Sungai Mun. Oke, next kita beralih ke nomor 11. Maria Clara merupakan gaun yang dipakai oleh masyarakat A. Thailand, B. Filipina, C. Kamboja, D. Laos. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Filipina. Jadi di Filipina itu setiap diadakan pesta itu laki-laki akan memakai pakaian yang dinamakan barong tegalong. Ini pakaian ini dibuat dari kain yang dihasilkan dari pokok pisang dan pokok nanas. Nah, sedangkan untuk wanitanya ini memakai gaun yang dinamakan Maria Clara. Jadi ini ada perbedaan nama antara laki-laki dan perempuan untuk penggunaan kostumnya ya. Oke, next kita beralih ke nomor 12. Budaya Brunei Darussalam ini mengadopsi dari budaya A. Arab, B. Persia, C. Melayu, D. Inggris. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu Melayu. Jadi nanti Melayunya memang ada beberapa perbedaan sih sebenarnya, tapi saya tidak menaruh keterangannya secara detail ya. Oke, kita beralih ke nomor 13. Nah, sebagai situs arkeologi di Kamboja yang telah diakui oleh UNESCO menjadi gambaran kuatnya budaya Buddha di Kamboja adalah A. Angkor Wat, B. Tonle Sap, C. Sue Dagon, yang D adalah Fat Seng Tong. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu Angkor Wat. Oke, Angkor Wat adalah sebuah gugus bangunan candi di negara Kamboja yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Sedangkan untuk Tonle Sap ini adalah gabungan antara danau dan sungai di Kamboja, bisa disebut juga sebagai danau besar. Sedangkan untuk Shau Dagon ini adalah sebuah stupa atau pagoda setinggi 98 meter yang berlapis emas dan terletak di Yangon, ini di Myanmar ya. Sedangkan untuk Wat Seng Tong ini merupakan sebuah wihara yang terletak di ujung utara semenanjung Luang Prabang, Laos. Wihara ini merupakan salah satu bangunan suci dan biara terpenting di Laos. Kita beralih ke nomor 14. Wilayah Kamboja bagian tengah merupakan dataran rendah aluvial subur yang disebut dataran besar Tonle Sap. Dataran rendah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi dengan A. Didirikan kawasan industri, B. Mendirikan pusat perkotaan, yang C. Ditanami tanaman perkebunan, dan D. Mengolah sebagai lahan pertanian. Oke, jadi ini mengolah sebagai lahan pertanian. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi di sini hasil pertanian Kamboja itu antara lain yaitu jagung, lada, umbi-umbian, sayuran, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan ya. Next kita beralih ke nomor 15. Salah satu dari kuil yang sangat kuno di Laos adalah A. Borobudur, B. Angkor Wat, C. Swe Dagon, yang D. Fat Sieng Tong. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D. Fat Sieng Tong. Jadi ini Borobudur itu adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian Angkor Wat ini adalah sebuah gugus bangunan candi di negara Kamboja yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Sedangkan Swe Dagon ini adalah sebuah stupa atau pagoda setinggi 98 meter yang berlapis emas dan terletak di Yangon di negara Myanmar. Sedangkan
Wat Sian Tuang ini merupakan sebuah wihara yang terletak di ujung utara semenanjung Luang Prabang atau di negara Laos. Wihara ini merupakan salah satu bangunan suci dan biara terpenting di Laos. Next kita beralih ke nomor 16. Ini 16 ini orang-orang Vietnam membentuk kelompok etnis terbesar yang juga disebut dengan A. Khmer, B. Melanosoid, C. Tong atau Chi, dan D. Viet atau Kin. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D, yaitu Viet atau Kin. Nah ini, sedangkan untuk Khmer itu adalah sebuah bahasa atau dikenal dengan bahasa Kamboja. Sedangkan Melanosoid ini adalah nenek moyang manusia wajak yang tinggal di bagian barat Kepulauan Indonesia. Oke, kita beralih ke nomor 17. Agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Myanmar adalah A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Katolik. Jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu Buddha. Next kita nomor 18. Jadi kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang memiliki tujuan A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa. Yang B. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, terutama di bidang militer, ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang C. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling bertukar peraturan hukum serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang D adalah Asia Tenggara yang kuat bidang militer dan damai. Oke, ini menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, ini nanti teman-teman juga boleh memprediksi kira-kira yang mana ya, karena saya juga agak bingung sih antara A atau B ya, tapi menurut saya yang lebih tepat itu adalah yang B ya. Oke, kita beralih ke nomor 19. Kerjasama di bidang perdagangan antar negara ASEAN bertujuan untuk A. Meningkatkan daya saing antar negara, B. Memenuhi kebutuhan masing-masing negara, yang C. Menunjukkan kekuatan suatu negara, dan D. Hanya menambah pemasukan devisa. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Oke, jadi ini ada beberapa tujuan yang saya ringkas. Ini tujuan antar negara, perdagangan antar negara ASEAN itu. Jadi yang pertama adalah mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan mengembangkan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ke nomor 2 adalah meningkatkan perdamaian. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang 4 saling memberikan bantuan. Yang 5 bekerja sama meningkatkan pendayagunaan. Yang keenam adalah memelihara kerjasama yang semakin erat. Next, nomor 20, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi merupakan landasan dari A. Organisasi ASEAN, B. Program KTT ASEAN, C. Program MEA, D. Kebutuhan antar negara ASEAN. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu program MEA. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah suatu program ekonomi regional Asia Tenggara yang menjadikan ASEAN wilayah perdagangan bebas. Di sini program MEA itu yang saya ambil dari brandly.co.id ini yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi, yang kedua adalah program ACI yaitu Aku Cinta Indonesia, yang ketiga adalah penguatan sektor UMKM, yang keempat adalah perbaikan infrastruktur, yang kelima adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Next kita beralih ke nomor 21. Berikut adalah prinsip kerjasama ASEAN kecuali A. Tidak mencampuri urusan dalam negeri antar negara anggota. Yang B. Setiap masalah di antara sesama anggota diselesaikan secara damai. Yang C. Kerjasama ASEAN diharapkan efektif, rasional, dan bermanfaat. Yang D. Membentuk fakta pertahanan bersama di Asia Tenggara. Oke, jadi ini yang kecualinya adalah yang D, yaitu membentuk fakta pertahanan bersama di Asia Tenggara ya. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. Jadi yang pertama prinsipnya adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara anggota. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri antar negara anggota. Yang ketiga adalah setiap masalah di antara sesama anggota diselesaikan secara damai. Yang empat, menolak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menimbulkan peperangan.
Yang kelima, kerjasama ASEAN diharapkan efektif, rasional, dan bermanfaat. Next kita ke nomor 22. Gagasan MEA dimulai ketika konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang dilaksanakan di A. Bangkok, B. Kuala Lumpur, C. Cebu, D. Jakarta. Jadi ini yang tepat adalah yang B, yaitu Kuala Lumpur. Jadi gagasan MEA ini dimulai ketika konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Saat itu, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan pengubahan ASEAN menjadi kawasan makmur, stabil dan bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil, serta dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi. Next kita beralih ke nomor 23. Perubahan mobilitas penduduk sebagai dampak dari adanya kerjasama dalam sektor A. Sumber daya alam, B. Sumber daya manusia, C. Potensi alam, D. Wilayah strategi. Jadi ini yang tepat adalah yang B, yaitu sumber daya manusia. Jadi di sini dengan bebas masuknya tenaga kerja antar negara ASEAN menyebabkan persaingan akan kualitas dan kompetensi yang semakin ketat bagi SDM Indonesia. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Kita beralih ke nomor 24. Berikut ini merupakan salah satu upaya dalam menghadapi perdagangan bebas. Indonesia perlu meningkatkan A. Kualitas tenaga kerja dan kualitas hasil produksi, B. Hubungan kerjasama, C. Tingkat konsumsi, D. Posisi strategis. Ya, jadi ini hampir sama dia dengan nomor 24. Jadi ketika kita menghadapi yang namanya perdagangan bebas, hal utama yang kita harus lakukan ya tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi ketika kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentu kualitas untuk tenaga kerja kita itu bisa kita ajungkan jempol. Selain SDM-nya juga, kita juga harus memperbaiki hasil produksi kita. Tapi gini ya, ketika kualitas tenaga kerja kita itu bagus atau SDM kita bagus, tentu untuk melakukan yang namanya peningkatan produk itu secara otomatis juga bisa kita lakukan ya. Pokoknya SDM-nya udah baik, tentu produksinya juga, hasil produksi juga kita akan baik ya, insya Allah ya. Oke, kita beralih ke nomor 25 ya. Berikut ini yang merupakan salah satu faktor kerjasama antar negara adalah A. Kesamaan nasib, B. Posisi strategis, C. Kedekatan geografis, D. Kebutuhan sementara. Ya, jadi hal yang mendasar untuk kita bisa bekerja sama itu adalah biasanya adalah kesamaan nasib. Ketika sudah ada kesamaan nasib, otomatis nanti hal-hal yang menguntungkan atau untung ruginya kita itu bisa kita dapatkan nanti ya. Intinya adalah kerjasama itu berdasarkan nasib karena ini bisa kita saling bahu membahu ya. Makanya di sini yang nomor 25 itu jawabannya adalah yang A, yaitu kesamaan nasib. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang kita berbeda jawaban. Boleh kita berdiskusi di komentar ya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.